Sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT yang alhamdulillah masih memberikan rahmat kepada kita semua sehingga bisa mengikuti agenda yang diadakan oleh Sistem. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Untuk pembukaan, marilah kita bersama-sama berdoa agar acara ini bisa berjalan dengan maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan nabiyin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan minal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan doa tadi, acara kita sama-sama buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan. Semoga mendapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua dalam acara sosialisasi atau aksi nyata Bapak Ibu dalam CGP atau Guru Pembeda. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk walaupun di sela-sela waktu yang sangat sibuk sela-sela kita mengajar, Bapak Ibu bisa hadir dalam menghadiri modul tentang budaya positif budaya fisik SMP Negeri 1 Sumberjaya. Dalam acara ini tidak terlalu formal sebenarnya, saya hanya ingin meminta diskusi sebenarnya tentang budaya-budaya positif yang apa sih yang harus kita lakukan terutama kita menghadapi PPDB atau tahun ajaran yang baru. Bapak Ibu, sebelum memasuki materi ini saya sedikit memaparkan tentang kegiatan budaya positif SMP Negeri 1 Sumberjaya. Latar belakangnya dari aksi nyata yang saya lakukan ini seiring dengan kemajuan zaman di dunia pendidikan, itu ternyata dunia pendidikan kita ini selalu mengalami perubahan dan perbaikan. Dalam pelaksanaannya, sistem pendidikan sudah mulai tergerus dengan pesatnya perkembangan teknologi dan budaya. Bahkan prinsip dasar sebagai pendidik menjadi semakin pudar. Dalam kesempatan ini, alangkah baiknya jika kita kembali mengingat bersama-sama, kita saling mengingatkan tujuan pendidikan kita, yaitu salah satunya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan yang ekstrinsik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dipupuk kembalilah pemahaman kita semua tentang kedisiplinan atau tentang budaya positif yang sebaiknya kita lakukan di sekolah. Ini latar belakang dari aksi nyata. Kemudian manfaatnya dan tujuan meningkatkan pemahaman tentang budaya positif pada warga sekolah, meningkatkan disiplin diri dan motivasi intrinsik pada siswa dengan membuat keyakinan kelas. Nah, indikator dari aksi nyata saya ini nanti di
seluruh warga sekolah tentang pentingnya budaya positif di sekolah kita. Kemudian peserta didik juga memahami pentingnya kesepakatan kelas dan mengetahui langkah-langkah pembuatannya, serta timbulnya kesadaran diri atau disiplin positif untuk melaksanakannya. Jadi ini indikator harapan kita sama-sama sebenarnya Bapak Ibu. Walaupun di tengah-tengah kita sedang luntur semangat mengajar. Saya tahu kalau Bapak Ibu semua, kalau saya ini kadang-kadang merasa betul kok semangat mengajarnya udah mulai luntur, padahal pensiun masih lama. Iya itu, pensiun masih lama tapi ngajarnya udah ada angin betul rasanya. Kan kalau mengajar masih semangat ya Bu. Alur aksinya kan? Pertama kemarin saya sudah berusaha berkolaborasi dengan beberapa teman guru penggerak, kemudian dengan kepala sekolah juga meminta waktu dan izin sedikit memberikan materi ini. Kemudian hari ini kita melakukan eksekusinya, yaitu kegiatan aksi nyata tentang materi budaya positif yang menjelaskan tentang disiplin positif, teori motivasi, kemudian posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian kita melakukan diskusi kecil. Berikutnya melaksanakan pembuatan keyakinan kelas. Itu kemarin sudah saya coba ke kelas, baru satu kelas itu juga dengan fasilitas yang minim, tetapi namanya belajar ya dicoba aja gitu. Ternyata anak-anak ya bisa berjalan walaupun belum maksimal. Mungkin ke depan Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas ini lebih baik. Nah itulah Bapak Ibu untuk latar belakang dari dilakukannya atau dilaksanakannya tentang budaya positif. Jadi itu alur latar belakang apa yang saya laksanakan hari ini. Bapak Ibu semua, sebenarnya budaya positif ini kalau sehari-hari sudah kita laksanakan, hanya saja istilahnya baru. Dan di sini dalam kesempatan ini saya bukan menggurui atau memberikan materi, bukan, tetapi hanya kita berusaha saling mengingatkan saja bahwa kita ini ternyata sebagai guru ya memang nggak boleh berhenti gitu, nggak boleh kendor semangatnya gitu. Nah ini salah satu upaya kita untuk saling mengingatkan bahwa ke depan kita tetap memang mendidik anak itu adalah tanggung jawab kita. Dalam budaya positif, salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Jadi budaya positif ini semaksimal mungkin itu harus kita upayakan di sekolah kita. Kaitannya adalah mengacu kepada profil pelajar Pancasila, karena kita tahun depan ini sudah 2 kelas ya, sudah 2 tingkat, kelas 7 dan kelas 8. Mungkin Bapak Ibu yang ngajar di kelas 8 juga harus mulai mengembangkan diri, sudah mulai memahami bagaimana kurikulum merdeka. Dalam profil dalam pembangunan budaya ini ada 3 elemen penting. Yang pertama itu disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi,
yang ketiga keyakinan kelas. Nah, apa itu disiplin positif? Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi bedanya Bapak Ibu dengan kalau kemarin-kemarin kita itu disiplin positif itu terlalu kaku dengan bahasa aturan tata tertib sekolah. Nah, zaman Merdeka Belajar itu tata tertib sekolah itu diperhalus lagi dengan bahasa disiplin positif. Kenapa alasannya? Karena ternyata manusia itu katanya ini berdasarkan teorinya itu nggak suka kalau diatur gitu Bapak Ibu, nggak suka kalau terlalu ditekan ya, yang seolah-olah dihukum, seolah-olah harus begini satu itu nggak suka ternyata. Begitu juga fenomena siswa kita. Maka bagaimana caranya kita itu bukan tata tertib gitu, tapi disiplin positif itu kita munculkan kesadaran. Nah ini. Jadi disiplin positif itu harus kita munculkan secara intrinsik. Anak-anak itu sadar sendiri loh gitu. Kalau buang sampah, ya mereka sadar buang sampah ini sebuah disiplin, bukan karena takut dimarah. Gitu. Nah seperti itu. Jadi sekarang budaya untuk Merdeka Belajar itu tidak mengacu pada hal-hal yang kaku gitu. Karena sudah itu tadi sosial budaya kita sudah sangat berkembang. Kalau kita pakai aturan itu sudah ketinggalan gitu, seperti itu. Maka tugas kita sebagai pendidik ini selalu membimbing siswa supaya disiplin itu muncul dari dirinya sendiri, bukan karena kita marahin gitu. Nah ini yang agak berat sebenarnya, jangan siswa. Kayak kita juga, diri sendiri juga kayaknya agak sulit ini. Kemudian yang kedua, elemen yang kedua yang sangat penting itu adalah motivasi. Motivasi itu untuk levelnya, Bapak Ibu. Motivasi itu ternyata levelnya kalau secara para pakar itu saya rangkum menjadi 3 level. Level 1. Level 1 ini level yang paling rendah, motivasi kita bekerja. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya misalnya kita datang pagi takut karena kalau sekolah marah. Ya kita pengen nggak nyaman lah kalau ditegur terus. Bukan karena kita itu pengen rajin gitu. Nah ini saya sendiri masih di level ini, saya merasa masih sama di level ini. Ini motivasi, jadi motivasi orang itu bekerja masih rata-rata di level 1 karena takut kena marah atau tidak nyaman atau takut kena dihukum gitu. Bukan karena pengen menunjukkan disiplin. Nah level yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini meningkat dikit ya, kita apalagi kalau udah mau gajian ya Bapak Ibu, kita kerja kayaknya karena pengen dapat gaji. Jujur saja saya juga begitu ya. Jadi kadang-kadang pikir iya ngajar dia pengen dapat gaji gitu. Terserah gimana ngajarnya, yang penting masuk kelas gitu ya. Tapi belum ada kesadaran yang betul-betul kita itu mau mendidik gitu. Nah ini tadi baru levelnya ternyata kalau kita ngajar itu baru seperti itu, ternyata level kita baru sampai level 2. Nah yang bagaimana yang diharapkan oleh pemerintah saat ini, motivasi kita bekerja itu kalau bisa sudah masuk ke level 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya kita ini bekerja, saya memang punya skill saya memang punya rasa bangga saya menjadi guru, jadi saya harus mendidik. Nah, artinya seperti itu. Jadi motivasi itu bukan karena kita pengen dapat penghargaan dari orang lain, bukan takut kena marah, tapi kita merasa tanggung jawab karena kita
punya kelebihan menghargai nilai diri kita sendiri. Nah, ini berkaitan dengan diri kita sendiri. Gitu. Ini yang sudah level bagus ya. Diharapkan semua kita bisa mencapai level ini. Keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau dulu itu peraturan tata tertib sebenarnya. Tetapi sekarang diharapkan kita membuat keyakinan kelas. Mungkin ibu-ibu nanti wali kelas, terutama wali kelas, diharapkan ke depan itu semua membuat keyakinan kelas. Seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, bukan karena daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur. Mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Jadi kalau tata tertib itu terlalu memaksakan bahasanya. Jadi di kurikulum Merdeka itu ke depan tata tertib itu akan sedikit demi sedikit dirubah menjadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas artinya kita sepakat bahwa itu nanti yang akan kita jalankan. Kalau peraturan cenderung hanya dari satu pihak. Nah, ini yang pendidikan kita katanya tidak boleh lagi seperti itu. Tidak boleh lagi seperti itu. Sehingga maknanya dalam membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas itu untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi nilai yang kita sepakati itu bersama itu betul-betul kita remukkan dengan semua warga kelas. Ada 3 hal mendasar Bapak Ibu yang perlu diketahui oleh guru dalam hal menjalankan budaya positif. 3 hal dasar. Yang pertama, kita harus tahu bahwa manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ini kaitannya dengan kebutuhan jasmani. Nah, Bapak Ibu, bayangkan kalau murid-murid kita itu belajar dalam keadaan lapar. Nah, ini ternyata tidak boleh Bapak Ibu. Mungkin nanti keyakinan kelas kita ke depan bisa kita buat kebijaksanaan lah. Mungkin kita kan ngajar itu misalnya 2 jam pelajaran ya, 2 kali 40 menit. Nah, 40 menit itu kalau nahan haus nggak boleh minum. Untuk kategori anak-anak mungkin bengek lah gitu ya. Jadi mungkin nanti di sini ternyata itu harus kita pertimbangkan. Kita harus memberi waktu kepada anak itu untuk bisa dia minum atau istirahat sejenak untuk dia memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kalau namanya kebutuhan dasar itu ternyata tidak boleh diabaikan. Kalau selama ini kan kita jangan jajan anak-anak, ya anak itu ya tetap jajan. Namanya udah kehausan gitu, mungkin dia nggak sempat sarapan. Ternyata bukan anak-anak yang salah gitu, kita yang tidak memberi ruang. Ternyata memang itu kebutuhan dasar gitu, tidak boleh ditiadakan. Nah ini yang kita mungkin ke depan, kebijakan ke depan ya, kita bagaimana membuat situasi kelas itu kebutuhan dasar anak tetap harus terpenuhi. Kemudian cinta dan kasih sayang. Anak-anak ini banyak juga yang merasa tidak terpenuhi cinta dan kasih sayangnya, terutama di kelas merasa dirundung, dibully, tidak dihargai. Nah ini juga harus kita pertimbangkan. Kebebasan sama kebebasan anak-anak butuh kebebasan, mereka berhak berpendapat. Jangan dianggap kita belajar dengan secara diktator. Kita harus review anak-anak itu sukanya belajarnya seperti apa. Sekali-sekali kita harus meminta pendapat mereka. Kemudian kesenangan dan kekuasaan. Kesenangan juga anak-anak itu, kenapa anak-anak itu kadang-kadang cari perhatian ya, kita lagi nerangin sibuk lempar kertas gitu. Atau sibuk ganggu kawannya, ini sebenarnya mereka menunjukkan eksistensi gitu. Dia pengen diakui, pengen
pengen merasa dihargai. Nah ini mungkin jadi PR kita nanti bagaimana cara kita untuk mengelola saat kita mengajar supaya 5 kebutuhan dasar ini betul-betul bisa dipenuhi di dalam kelas, sehingga pelajaran itu anak itu nggak bosan, kita juga nggak bosan sebagai guru gitu. Karena jujur saja saya sampai hari ini kadang-kadang kok merasa bosan ya Bu jadi guru, karena itu tadi nggak ada motivasi lagi gitu. Tapi saya mau ngajarin gini-gini kok gitu. Anak juga responnya nggak ada respon gitu ya, kita kayak nggak dianggap gitu jadi guru. Itu jadi apa ya, jadi menurunkan stamina kita sebagai guru sebenarnya. Tapi mungkin ke depan lah kita sama-sama bergerak bersama-sama. Nah dalam pelaksanaannya kita mengawasi murid, ini ada 5 posisi kontrol yang harus kita pegang teguh Bapak Ibu. 5 posisi kontrol ini sering sekali kita laksanakan sehari-hari, dan kita ternyata kalau sekarang ini mungkin kita melihat diri kita lebih mana posisi mana yang paling sering kita lakukan. Yang pertama itu menghukum. Kalau saya jujur, saya sering hukum jagonya. Bentar marah, nah itu siapa gitu, kamu ini gitu, gini. Nah ini penghukum. Ini yang paling sering saya lakukan secara pribadi, sering menghukum anak. Dan ternyata Bapak Ibu itu tidak boleh. Nanti mungkin Bapak Agus dan Bu Linda yang IBK ya, ada satu hal Bapak Ibu cerita yang sangat miris, yang ternyata kesalahan itu fatal betul kita lakukan. Tapi itu sebenarnya sering. Ada anak yang salah, mungkin melakukan kesalahan satu guru atau satu kata tertib, kita panggil ke kantor. Terus kita keroyok rame-rame, ternyata itu salah betul Bapak Ibu. Saya juga baru menyadari sekarang itu. Ternyata itu efek psikologis bagi anak itu ternyata sangat kuat dan tidak boleh katanya seperti itu. Jadi mungkin nanti ke depan nanti Pak Agus dengan Bu Linda nanti di kesempatan sesi tertentu kami minta juga untuk memberikan materi yang bagus ya, untuk mengasih pencerahan lah, supaya kami juga sebagai guru tidak terlalu sangat salah. Tapi ya itu tadi, kalau kita kan melihat anak udah dipanggil itu kan gatel ya Bapak Ibu, Kak gatel itu marah itu menghukum. Ternyata itu tidak boleh, karena psikologisnya katanya anak itu dikeroyok rame-rame gitu ya, tanpa dia tahu mungkin salahnya, mungkin menurut dia salahnya nggak seberapa gitu. Kemudian nah ini yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi lebih baik kita pancing anak itu, kita tanya, kamu ini seperti ini loh nak, apa enggak? Jadi kita pancing supaya dia yang menyadari kesalahannya sendiri, bukan kita yang menunjukkan. Kemudian ada posisi kita sebagai teman. Nah ini sudah lebih baik kita sebagai teman ini kita harus menunjukkan dengan murid kita itu bahwa setiap orang itu melakukan kesalahan itu pasti ada alasan. Mereka itu pasti punya alasan tertentu. Walaupun mereka sudah melakukan kesalahan, pasti punya alasan. Misalnya keluar, meminggat gitu ya, pasti apa mereka lapar. Nah ini, jadi kita tidak boleh langsung menghukum mereka salah. Kemudian sebagai pemantau, nah kita sebagai guru sebaiknya melakukan juga bahwa posisi kita itu mengontrol siswa sebagai pemantau. Yang terbaik ini level kita dulu itu sebagai manajer. Nah bagaimana itu posisi manajer? Ini kita lihat. Posisi kita sebagai manajer Bapak Ibu ini dipandu dengan yang namanya teori segitiga restitusi. Restitusi ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter
karakter yang lebih kuat. Jadi ada proses. Ternyata kalau anak atau siswa itu melakukan kesalahan, itu tidak boleh langsung dihukum, tetapi kita proses dulu melalui yang namanya segitiga restitusi. Apa itu tahapannya segitiga restitusi? Kayaknya kabur ya. Yang pertama itu kelihatan ya Bu? Itu ininya Pak. Memang filenya Pak. Yang ini aja kayak ini. Filenya Kelihatan juga memang gambarnya kabur ya. Mungkin beda bisa Pak Wahyu, siapa Pak Wahyu? Apa yang pertama? Validasi kesalahan ya. Validasi kesalahan Bapak Ibu. Jadi namanya validasi kesalahan itu kalau anak berbuat salah itu kita panggil, kita tanya apa kesalahanmu gitu. Misalnya kayak kemarin dia lompat pagar ya, bagus ya. Dia sadar nggak sih melakukan kesalahan lompat pagar? Oh iya Bu, saya kemarin lompat pagar. Misalnya. Berapa kali dia lompat pagar? Kemudian setelah kita validasi bahwa dia benar, dia yang melakukan kesalahan, ada tahap yang namanya penguatan identitas gitu. Jadi identitas dia itu kita tanya alasannya apa gitu. Kok kamu sampai lompat pagar? Gitu. Sebelum kita menyalahkan itu kita harus tanya dulu alasan dia melakukan kesalahan itu apa. Baru kalau kita sudah tahu kesalahannya apa, alasan dia apa, baru kita ada yang namanya ini Pak Wahyu menanyakan keyakinan ya. Jadi dikembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati gitu. Jadi memang segitiga restitusi ini kaitannya sebelum kita melaksanakan segitiga restitusi harus ada keyakinan kelas dulu yang kita buat gitu. Mudah-mudahan nanti untuk ajaran berikut tahun baru ya kita kesepakati dengan kepala sekolah untuk setiap kelas itu mempunyai keyakinan kelas dulu. Baru nanti kesalahan anak itu kita hubungkan dengan keyakinan kelas. Apa yang sudah mereka langgar, kemudian mereka sendiri yang menyimpulkan cara perbaikannya, gitu, bagaimana cara perbaikannya. Nah ini sepintas segitiga restitusi. Tidak terlalu banyak materinya, ya mungkin hanya kalau banyak-banyak nanti nggak jadi diskusinya saudara Bapak Ibu. Ya, dalam kesempatan ini yang penting saya sharing sebenarnya. Saya hanya ingin sharing dari kawan-kawan semua bagaimana ke depan kita mengolah sekolah kita ini supaya bisa lebih baik, bisa lebih kondusif, dan terutama secara pribadi itu bisa kita lebih semangat mengajar sebenarnya Bapak Ibu. Kalau saya jujur betul udah kendor betul ini, padahal masih lama pensiun. Sudah gimana rasanya yang tidak mengajar ini? Berat betul kadang-kadang. Mungkin demikian Bapak Ibu untuk materi pengantar dan saya. Sesi berikutnya saya akan buka saja sesi diskusi. Silakan kepada Bapak Ibu yang bertanya atau membahas ada hal-hal apa yang perlu kita bahas. Untuk sesi modul saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Wahyu atau Bu Ida saya kasih kesempatan untuk mengulas sedikit ya. Bu Ida mungkin dengan Pak Wahyu ya.
sebagai guru penggerak. Mau aja dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah mempersilahkan kepada saya sebagai pemulas Bu ya. Gimana Bu ya? Ya, dan juga kepada Bapak Ibu Guru SMPN 1 Sumber Jaya yang pada kesempatan hari ini hadir dalam sebuah sesi yang sangat baik sekali, yaitu berbagi disiplin positif di sini. Ya, seperti kita ketahui bahwa banyak sekali kekerasan yang ada di sekolah, ya ini sangat ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara kita mengaitkan disiplin positif dengan pembelajaran. Oleh karena itu, dengan sesi yang telah diberikan oleh Ibu tadi, ya banyak sekali kita banyak sekali sesi yang kita inginkan banyak sekali sesi yang kita dapatkan dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya ketika kita masuk kelas, sudah selayaknya kita memberikan sebuah yang namanya keyakinan kelas. Nah, jadi kita buat dulu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kalau di sini mungkin belum ada, tetapi di beberapa kelas bawah, di kelas 7 itu sudah ada. Cuman mungkin harus ada yang dibenahi. Di dalam keyakinan kelas itu tidak ada kalimat negatif. Misalnya nih, tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Nah, misalnya itu tidak bagus karena mengandung kalimat negatif. Oleh karena itu, pergunakan kalimat positif di dalam menggunakan keyakinan kelas misalnya. Kemudian ada juga konsekuensi. Ya, konsekuensi ini yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang guru ataupun ketika seorang murid tidak mengikuti dengan baik atau tidak ini dengan keyakinan kelas yang dibuat. Nah, misalnya ada siswa yang ribut pada saat jam pelajaran, cara langsung itu kan tidak mengikuti disiplin positif atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Berarti kita sudah buat duluan harusnya konsekuensinya. Misalnya entah kalau misalnya tidak mengikuti ini, misalnya apa, suruh membuang sampah dan lain-lain, sehingga kita bisa mengurangi kontak fisik yang dengan siswa. Jadi itu sangat bagus ya, penilaian dari saya sendiri dan mungkin bisa ditambahkan dari guru-guru yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Wida mungkin kasih ulasan dikit Bu tentang budaya positif. Jarang-jarang kita mau ketemu. Ini di penghujung akhir kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selamat untuk Bu Susti sudah masuk pada tahap modul 1.4. Ini modul yang saya pikir modul yang paling luar biasa karena impaknya langsung ke kita dan ke siswa.
ini adalah sebuah perjuangan berat saya pikir untuk kita sebagai guru. Karena mewujudkan disiplin positif ini tidak mudah. Saya yakin itu tidak mudah. Kelas saya sendiri saya sudah buat itu keyakinan kelas, tetapi anak memang belum sadar akan keyakinan kelas. Karena tidak semua kelas memang ada keyakinan kelasnya. Ada beberapa guru sebenarnya kemarin kenapa saya di PMM itu mengajak rekan-rekan yang di kelompok saya, bagaimana caranya kita buat ini dulu. Tujuan yang utama adalah ketika guru mengetahui tentang budaya positif, ini akan langsung berimbas kepada murid dan budaya di sekolah tersebut. Memang berat, modulnya sangat banyak. Di dalamnya ada poin besar 3. Yang pertama adalah keyakinan kelas, kemudian ada restitusi, satu lagi saya lupa itu. Ini sebenarnya yang memang harus dikuasai oleh seorang guru. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita di sekolah ini sudah tidak boleh lagi menghukum murid, Bapak Ibu. Saya seperti Bu Susi, dulu saya juga sering menghukum murid, itu saya akui. Dikit-dikit saya suruh lari keliling lapangan, dikit-dikit ambil sampah, pungutin, lari keliling lapangan, bersihin kamar mandi, bersihin musola, kan gitu. Nah, ini sebenarnya kita tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena bagaimanapun justru tidak akan menimbulkan kesadaran diri murid tadi. Dia mendapat hukuman karena terpaksa, mengerjakan itu karena terpaksa. Tidak ada kesadaran yang timbul dalam dirinya sendiri. Nah, materi restitusi yang ada dalam budaya positif ini luar biasa. Bagaimana caranya memotivasi siswa, kemudian menumbuhkan kemauan untuk melakukan sesuatu, itu memang perlu kita tanamkan pelan-pelan dan itu tidak mudah. Selanjutnya, untuk keyakinan kelas saya sepakat dengan Bu Susti. Bagaimana caranya mulai semester depan itu setiap kali kelas kita ajak untuk diskusi lagi tentang keyakinan kelas yang bisa dibuat. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, tidak ada kalimat negatif dalam keyakinan kelas. Jadi contoh, istirahat diperbolehkan makan di luar kelas. Jadi makan itu hanya boleh saat jam istirahat dan di luar kelas. Maksudnya tetap ada, artinya larangan untuk makan di jam pelajaran dan di dalam kelas, tetapi menggunakan kalimat yang tidak ada kata jangan dan tidak. Istirahat boleh makan di luar kelas. Jadi seperti itu. Ada lagi, datang tepat waktu, berarti larangan untuk tidak boleh datang terlambat. Jadi kalimat-kalimat ini disebut kalimat-kalimat positif untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, itu saja mungkin yang saya sampaikan Bu Sustin. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita semua. Saya sendiri sadar masih banyak kekurangan. Seperti yang disampaikan Bu Sustin, namanya manusia, kadang-kadang kita punya titik jenuh, punya titik lagi males itu manusiawi. Yang penting kita nggak malesnya lama-lama. Udah gitu aja. Gitu aja. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida, penjelasannya sangat baik sekali. Bapak Ibu, mungkin sebagai pertanyaan pemantik saja lah ya, Bapak Ibu, saya minta pendapat dari ibu-ibu semua. Kira-kira ke depannya untuk ajaran baru nanti, harapan kita semua untuk siswa kita ini mau bagaimana? Nah, itu mungkin pertanyaan pemantiknya. Silakan Bapak Ibu bisa berkomentar sebentar yang mengajukan misalnya yang harapan kita ke depan mau seperti apa siswa kita ini. Bisa saya bagikan instrumen juga ya Bapak Ibu.
Nah, diisi dulu ya, sesuai warnanya. Nah, udah. Apa coba lihat ibu? Dilarang membuang sampah di sembarangan. ya. Dilarang membuang sampah di laci. Buang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah di selokan. Ya. Tidak boleh membuang sampah di laci. Udah dapet. Tuh, keamanannya apa? Coba. Dipikirkan ayo. Mana belum? Pinjam uang. Mana? Bacakan coba. Membuang sampah pada tempatnya. Memikirkan kelas. Bu, nanti ditulisnya Bu di depan tuh, Bu. Ya nggak apa-apa, mirip-mirip juga sama. Mana punyamu mana? Tidak membuang sampah di laci, selalu membersihkan kelas. Ibu, tidak membuang sampah ke sini. Membuang sampah pada tempatnya, mengambil sampah yang berserakan. Ya boleh. Bu, Lihat. Tambah lagi boleh. Mana? Udah dapat berapa? Udah? apa lagi ya, Bu? Dilarang membuli, dilarang bermain bola di kelas, dilarang keluar kelas tanpa izin, dilarang merusak fasilitas sekolah. Oke, tempel. Bentar. Bagus. Ya. Kemudian tidak boleh membuli, tidak boleh main bola di kelas, dilarang menghina nama orang tua, dilarang keluar kelas tanpa izin. Oke, bagus. Ibu, tidak boleh main bola di kelas, tidak membuat gaduhan di dalam kelas, tidak membuat pertengkaran, tidak merusak fasilitas sekolah. Bagus.